Taruhan senyum 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak ada yang lebih melelahkan daripada hidup bertetangga dengan orang yang setiap hari marah-marah tanpa sebab. Teriakannya menggema ke seluruh kampung, membuat siapapun ingin menutup telinga. Namun siapa sangka Abu Nawas justru menemukan cara cerdik untuk menjinakkan amarah itu. Tanpa bentakan, tanpa kekerasan, hanya dengan kebiasaan yang dipaksa selama 40 hari. Dan inilah kisah lengkapnya. Tak jauh dari rumah Abu Nawas, tinggal seorang tetangga yang terkenal pemarah dan suka berteriak-teriak. Namanya adalah Abu Jahil. Setiap hari mulutnya tak pernah berhenti memaki dan mencela orang lain. Bahkan perkara kecil pun bisa membuatnya mengamuk. Suaranya keras hingga mengganggu seluruh lingkungan. Para tetangga sudah lelah menasehatinya, namun semua usaha itu sia-sia. Tak seorang pun berani menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pun berkata dalam hati, Abu Jahil ini perlu diberi pelajaran. Kalau dibiarkan, bisa-bisa dia makin kurang ajar. Ia pun berpikir keras mencari solusi yang tepat. Setelah merenung cukup lama, tiba-tiba Abu Nawas teringat nasihat gurunya bahwa suatu perbuatan baik jika dipaksakan selama 40 hari maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari situlah muncul ide cemerlang di benaknya. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi para warga yang terganggu dengan ulah Abu Jahil itu. Mereka berkumpul di salah satu rumah warga. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas berkata, "Maukah kalian aku bantu agar tidak terganggu lagi dengan ulah Abu Jahil?" Orang-orang pun serempak menjawab, "Tentu saja Abu Nawas. Dia itu sudah membuat kami semua resah." "Jangan khawatir," kata Abu Nawas. "Aku punya sebuah ide, tapi ada syaratnya. Masing-masing dari kalian memberikanku 1 dinar. Jangankan 1 dinar Abu Nawas, 10 dinar pun akan kami berikan. Asalkan kamu benar-benar mampu membuat Abu Jahil tidak marah-marah lagi." Dengan tersenyum, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, aku berjanji. Yang penting kumpulkan dulu uangnya." Akhirnya masing-masing warga pun memberikan uang, maka terkumpullah sebanyak 400 dinar. "Nah, mulai besok, aku jamin kalian tidak akan melihat Abu Jahil marah-marah. Bahkan jika kalian meledeknya, dia hanya akan tersenyum," ujar Abu Nawas. Dan saat itu juga Abu Nawas mendatangi rumah seorang kerabat Abu Jahil. Orang ini sangat akrab dengan Abu Jahil. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya orang yang tidak pernah dimarahi oleh Abu Jahil. "Hei kawan, maukah kamu bertaruh denganku?" tanya Abu Nawas. "Taruhan apa emangnya?" jawab orang itu. "Begini kawan, jika dalam 1 hari Abu Jahil tidak marah, aku akan memberimu 10 dinar. Tapi kalau Abu Jahil marah-marah, kamu harus memberiku 10 dinar. Nah, taruhan ini berlaku selama 40 hari. Gimana? Setuju?" Jelas Abu Nawas. Kerabat Abu Jahil itu terdiam sejenak. Dalam hatinya berpikir, Abu Jahil kan memang pemarah. Namun kemudian muncul ide lain di benaknya. "Oh iya, aku kan bisa membujuk Abu Jahil. Nanti hasil taruhannya akan aku bagi 2 dengannya," pikirnya. Tanpa menunggu lama, ia pun menyetujui tantangan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas pergi, kerabat itu segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Ya Abu Jahil, kamu kan tidak suka dengan Abu Nawas. Kali ini ada kesempatan untuk mengalahkannya. Ada tantangan dari Abu Nawas," katanya. "Tantangan? Tantangan apa maksudmu?" tanya Abu Jahil kebingungan. "Begini,
Tadi siang Abu Nawas bertaruh denganku. Katanya, jika dalam sehari kamu marah-marah, aku harus memberinya 10 dinar. Nah, tapi kalau kamu tidak marah-marah, dia akan memberiku 10 dinar. Ini berlaku selama 40 hari, Abu Jahil. Bayangkan, kalau kamu berhasil menahan amarah selama itu, kita akan dapat 400 dinar dan uangnya kita bagi 2. Gimana? Jelas kerabatnya. Wah, benar, kata Abu Jahil kegirangan. Kalau begitu, aku akan berusaha menahan amarah. Abu Nawas pasti kalah dan aku akan mendapatkan uang darinya. Padahal Abu Nawas sudah tahu bahwa kerabat itu sering bersekongkol dengan Abu Jahil untuk mengerjainya. Justru itulah sebabnya Abu Nawas membuat tantangan tersebut agar seolah-olah dirinya lah yang kalah. Pada hari pertama, Abu Jahil sama sekali tidak menunjukkan tabiatnya yang suka marah-marah. Para warga pun mulai merasa tenang. Sesuai perjanjian, Abu Nawas memberikan 10 dinar kepada kerabat Abu Jahil. Begitu pula pada hari kedua dan hari-hari berikutnya. Dan singkat cerita, setelah 40 hari berlalu, Abu Jahil tidak pernah marah-marah sedikit pun. Selama itu pula, para warga merasa nyaman dan tak lagi terganggu oleh ulahnya. Tanpa disadari Abu Jahil, usahanya menahan amarah telah berubah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Ia bahkan merasa malas dan capek jika harus berteriak-teriak tanpa sebab. Abu Nawas yang melihat perubahan itu pun merasa senang dan bahagia. Meski dalam anggapan Abu Jahil, ia telah kalah dalam taruhan. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, ternyata benar apa yang dikatakan guruku. Jika perbuatan baik dipaksakan selama 40 hari, maka ia akan menjadi kebiasaan. Bahkan terasa tidak nyaman jika tidak melakukannya. Kisah selanjutnya, batu filosofi. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas diajak oleh sahabat lamanya, Tuan Hamid, untuk berjalan-jalan keliling desa. Sudah lama mereka tidak bertemu. Jadi kesempatan kali ini digunakan untuk berbincang santai sambil menikmati udara segar pedesaan. Aku dengar kamu sekarang sudah jarang keluar rumah, Abu, kata Tuan Hamid membuka percakapan. Ya, begitulah Hamid. Sejak harga teh naik, aku jadi malas keluar. Takut ditraktir, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Keduanya pun tertawa lepas. Mereka menyusuri jalan setapak di pinggir sawah, melewati pepohonan dan sesekali menyapa warga desa yang sedang bekerja. Di tengah perjalanan, pandangan Abu Nawas tertuju pada sebuah batu kecil yang tergeletak di pinggir jalan. Batu itu memantulkan cahaya matahari sehingga tampak berkilau seperti permata. Abu Nawas berhenti dan memungutnya. Ia mengamatinya dengan serius, lalu tersenyum penuh arti. Kenapa kamu memungut batu itu, Abu? Tanya Tuan Hamid penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai. Ini bukan sembarangan batu, Hamid. Ini batu istimewa. Tuan Hamid pun tertawa. Itu hanya batu biasa, Abu. Lihat aja, bentuknya bulat, warnanya kusam. Di sini mah banyak batu seperti itu, Abu. Tapi tidak ada yang seistimewa batu ini, Hamid, jawab Abu Nawas. Menurutku, batu ini sangat berharga. Andaikan saja ditukar dengan ribuan dinar pun, aku tidak akan memberikannya. Tuan Hamid pun mengangkat alisnya, sedikit heran. Serius?
Bagaimana kalau aku tawar 100.000 dinar? Abu Nawas pun tersenyum dengan lebar. Jangankan 100.000 dinar Hamid, 500 dinar pun tak akan cukup. Tuan Hamid pun menghela nafas panjang. Ah, segitunya kamu Abu. Serius sekali, itu kan cuma batu. Oh ya, tentu saja aku serius Hamid, balas Abu Nawas masih memandangi batu itu seperti sedang mengagumi permata yang langka. Masalahnya ini bukan pada batunya Hamid, tapi pada maknanya. Makna? Tanya Tuan Hamid heran. Oh iya, ini batu pengingat Hamid. Saat aku merasa hidupku hampa, aku cukup melihat batu ini dan berkata, lihatlah, bahkan batu pun bisa terlihat berharga kalau kita mengubah cara pandang. Tuan Hamid pun mengangguk-ngangguk meskipun wajahnya masih bingung. Lalu ia berkata sambil bercanda, sayangnya aku tidak punya uang sebanyak itu Abu. Aku hanya punya 5 dinar kayaknya. Mendengar itu Abu Nawas pun langsung berhenti berjalan. Ia menoleh dengan serius. 5 dinar? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Duduk Hamid, duduk dulu. Kita perlu bicarakan ini. Mereka pun duduk di pinggir jalan di bawah pohon yang rindang. Tadi kamu bicara uang yang banyak, itu kan cuma omong kosong Hamid. Tapi sekarang kamu menyebut angka yang nyata, 5 dinar. Nah, ini menarik Hamid, kata Abu Nawas. Jadi kamu mau menjual batumu? Tanya Tuan Hamid setengah geli. Tidak menjual Hamid, aku hanya menukarkan nilai spiritual dengan nilai yang nyata, 5 dinar, dan batu ini menjadi milikmu. Tapi hati-hati Hamid, kalau kamu menyimpannya di dekat dompet, bisa-bisa semua uangmu jadi biji sawi, ujar Abu Nawas setengah berbisik. Tuan Hamid pun tertawa terpingkal-pingkal. Ah, dasar kamu Abu Nawas, bisa-bisanya menjual batu pakai filosofi segala. Abu Nawas pun ikut tertawa. Ia menerima 5 dinar dari Tuan Hamid, lalu dengan khidmat menyerahkan batu tersebut seolah-olah sedang menyerahkan pusaka kerajaan. Rawatlah dia baik-baik Hamid, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah, kata Abu Nawas penuh drama. Tuan Hamid hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa yang lebih gila, aku yang membeli batu ini atau kamu yang berhasil menjualnya. Keduanya pun kembali berjalan menyusuri desa, kali ini sambil tertawa lebih deras dari sebelumnya. Abu Nawas menggenggam 5 dinar di tangannya, sementara Tuan Hamid menggenggam batu ajaib yang entah akan ia apakan nanti. Dan begitulah hari itu ditutup dengan pelajaran yang sederhana. Dalam hidup yang penting bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita melihatnya dan tentu saja seberapa pintar kita memanfaatkannya, seperti Abu Nawas. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas yang membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berulang kali Baginda Raja mencoba memberi hukuman kepada Abu Nawas, tapi karena akal cerdiknya, Abu Nawas selalu berhasil lolos dan selamat. Bahkan sayembara yang paling ekstrim pun dengan mudah diakali oleh Abu Nawas. Salah satu sayembara tersebut adalah Abu Nawas dikubur hidup-hidup. Bagaimana ini bisa terjadi dan cara apa yang digunakan Abu Nawas sehingga ia bisa selamat? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari saat Baginda Raja pergi ke negeri tetangga, ia disambut dengan hangat oleh raja yang di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuatnya senang. Di antara hiburan itu ada satu pertunjukan sulap yang membuat Baginda Raja penasaran, yaitu seorang pesulap dikubur hidup-hidup, namun bisa lolos dan selamat, bahkan tiba-tiba sudah berada di tempat lain.
Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja pulang ke istananya dan bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap luar biasa itu. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya. "Ada seorang pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat dan tahu-tahu sudah berada di tempat lain," terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri hanya bisa geleng-geleng kepala takjub. "Kira-kira di negeri kita ada tidak ya seorang pesulap yang bisa melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Wah, kami tidak yakin, Paduka. Tapi apa salahnya dicoba? Undang semua pesulap dan Paduka tanyai satu persatu," jawab sang menteri. Atas usulan itulah Baginda Raja mengundang semua pesulap di Baghdad. Setelah berkumpul, satu persatu pun ditanyai. "Aku ingin ada pertunjukan sulap di mana seseorang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kamu sanggup melakukannya?" Mendengar permintaan itu, pesulap pertama pun langsung ketakutan. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba tidak bisa, Paduka. Itu sangat berbahaya. Hamba mohon maaf, Paduka. Tolong jangan hukum hamba, Paduka." "Kamu kenapa ketakutan begitu? Ini hanya permintaan saja. Kalau tidak bisa, aku tidak akan memaksa dan tidak akan menghukummu," jawab Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Semuanya mengaku tak sanggup. "Sayang sekali tidak ada yang mampu. Padahal bila ada yang bisa, saya akan memberi hadiah besar," ucap Baginda Raja. Meskipun diiming-imingi hadiah menggiurkan, tetap tak ada yang berani. Lalu penasihat istana pun memberikan saran. "Kenapa tidak dibuat sayembara saja, Paduka? Barangkali ada rakyat Paduka yang bisa melakukannya." "Benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri kita." Para pengawal istana pun segera mengumumkan sayembaranya. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat akan diberi hadiah 1000 dinar. Warga yang mendengar sayembara itu pun heboh. "Ini si sayembara gila. Mana ada yang berani? Hadiah tidak didapat, malah nyawa yang melayang," celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja menunggu di istana, akhirnya datang seorang pemuda yang mendaftar. "Apa kamu yakin kamu mampu?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya akan mencobanya, Paduka," jawab si pemuda. "Baiklah, tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiah, dan saya tidak akan bertanggung jawab," kata Baginda Raja. Si pemuda pun terdiam sejenak, mengira akan tetap dapat hadiah meskipun meninggal. Akhirnya ia mengurungkan niatnya. "Ampun, Paduka yang mulia, saya tidak jadi, Paduka. Saya kira kalaupun mati tetap dapat hadiah," ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut lalu bertanya, "Jadi kamu ini rela mengorbankan nyawamu hanya demi 1000 dinar?" "Benar, Paduka. Saya ini orang miskin, Paduka. Saya hanya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, meskipun harus mengorbankan nyawa, Paduka," jawab si pemuda. Mendengar itu Baginda Raja pun tersentuh. Dalam hati ia berkata, betapa berbaktinya pemuda ini. Ia pun memberikan pemuda itu 100 dinar. "Wahai anak muda, ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja. Betapa bahagianya si pemuda. Ia pun lalu pamit pulang dengan mata berkaca-kaca. Setelah si pemuda pergi, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa, Abu Nawas? Kenapa datang ke sini?" tanya Baginda Raja. "Lah, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku tentu untuk mengikutinya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan aneh-aneh, Abu Nawas. Kamu ini bukan pesulap," kata Baginda Raja. "Tapi sayembaranya untuk siapa saja kan? Kenapa saya tidak boleh ikut, Paduka?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh, tapi kamu tahu kan resikonya. Kalau gagal kamu bisa mati. Dan saya tidak mau sahabatku mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja.
Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati Paduka, tapi untuk mencari hadiah, ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesak, akhirnya Baginda Raja pun mengizinkannya untuk ikut. Berita ini cepat menyebar. Warga berbondong-bondong ke istana untuk menyaksikannya. Baginda Raja membawa Abu Nawas ke halaman istana di mana sudah disiapkan lubang sedalam 5 meter. Ya sudah Abu Nawas, masuklah ke lubang itu. Kalau selamat kamu akan dapat hadiah 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka, sebelum saya melakukannya, saya minta satu permintaan Paduka. Berikan saya topi baja untuk melindungi kepala, pinta Abu Nawas. Permintaan pun dikabulkan. Salah satu topi baja pengawal diberikan kepadanya. Tanpa rasa takut, Abu Nawas langsung masuk ke dalam lubang. Baginda Raja lalu menyuruh orang-orang menguruk lubang itu dengan tanah. Dan disinilah kecerdikan Abu Nawas dilihatkan. Setiap tanah diturunkan, ia menghindar dan menginjak-injak tanah itu, menjaga agar kedua kakinya tetap di atas tanah urugan tidak terbenam. Baginda Raja yang menyaksikan pun penasaran. Saat tanah mencapai 2 meter, Abu Nawas masih tetap di atas tanah. Hingga akhirnya lubang sedalam 5 meter itu pun tertutup rapat dan rata dengan tanah. Namun Abu Nawas masih berdiri di atas urugan tersebut. Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup, teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal melihat kelakuan Abu Nawas. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sebodoh itu, namun juga secerdik itu. Sebagai hadiahnya, Abu Nawas pun diberikan uang sejumlah 1000 dinar. Kisah selanjutnya, keinginan yang sederhana. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri istana merasa jengah dengan kecerdikan Abu Nawas yang sering mengelabuhi mereka. Mereka pun merancang sebuah siasat yang licik untuk menjebak Abu Nawas agar bisa membuktikan bahwa Abu Nawas bukanlah orang sehebat yang selama ini mereka kira. Setelah rencana tersusun dengan matang, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal setianya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini kamu pasti akan kalah Abu Nawas, pikir Baginda Raja dengan penuh rasa percaya diri. Beberapa pengawal pun mendatangi rumah Abu Nawas. Saat tiba, mereka memberitahukan maksud kedatangan mereka dengan suara yang tegas. Tuan Abu, Baginda Raja memerintahkanmu untuk menghadap ke istana. Sekarang juga Tuan. Abu Nawas yang sedang kurang enak badan merasa tak punya pilihan lain selain memenuhi panggilan tersebut. Baiklah, kalian pergi dulu, nanti aku menyusul, jawab Abu Nawas sambil berusaha menyembunyikan rasa tidak enaknya. Namun di dalam hatinya, Abu Nawas merasakan gelisah dan mencium ada sesuatu yang janggal. Ia pun berpikir keras bagaimana caranya supaya ia lolos dari jebakan Baginda Raja tanpa kesulitan. Akhirnya Abu Nawas pun muncul di istana dengan penampilan yang sangat berbeda, mengenakan pakaian kumal dan kotor layaknya seorang pengemis. Melihat penampilan Abu Nawas yang jauh dari biasanya, Baginda Raja pun merasa iba. Wahai Abu Nawas, mengapa kamu datang ke istana dengan pakaian seperti itu? Tanya Baginda Raja dengan nada penuh perhatian. Abu Nawas pun menjawab dengan suara yang lemah. Wahai Paduka yang mulia, ketika aku berjalan ke sini, banyak orang kaya dan dermawan melihatku. Mereka berbondong-bondong memberikan hartanya karena mengira aku ini sangat membutuhkan. Namun aku menolak semua pemberian mereka, Paduka. Baginda Raja pun bingung dan bertanya,
Lah, mengapa kamu menolaknya? Abu Nawas pun mengerutkan dahi dan menjawab dengan suara yang memelas. Karena aku hanya menginginkan satu hal, Paduka. Baginda Raja pun semakin penasaran. Memang apa keinginanmu, Abu Nawas? Biarkan aku saja yang mewujudkannya. Abu Nawas pun menatap tajam Baginda Raja dan bertanya, Paduka yakin? Paduka mau berjanji akan mengabulkannya? Oh iya, aku berjanji, Abu Nawas, jawab Baginda Raja dengan bersungguh-sungguh. Abu Nawas pun berkata dengan santai, keinginanku ini cuma sederhana, Paduka. Keinginanku adalah biarkan aku beristirahat dengan tenang dan jangan ganggu aku sedikit pun, Paduka. Baginda Raja pun terkejut luar biasa. Siapa sangka keinginan Abu Nawas itu memang hanya sederhana, tapi berat untuk Baginda Raja, karena semua siasatnya akan gagal kalau itu dikabulkan. Ya, karena sudah berjanji, Baginda Raja pun menyuruh semua pengawalnya untuk tidak mengganggu Abu Nawas dan mempersilahkannya pulang. Namun di dalam hati, Baginda Raja merasa sangat kecewa dan kesal. Sialan Abu Nawas, aku sudah tertipu dengan penampilannya. Aku sudah siapkan rencana jitu, tapi ternyata ia lebih cerdik dariku, pikir Baginda Raja. Dan keesokan harinya para menteri mendatangi Baginda Raja dan menanyakan hasil jebakan tersebut. Baginda Raja hanya bisa menggeleng dan berkata, Abu Nawas itu memang bukan orang biasa. Kita harus mencari cara lain jika ingin mengalahkannya. Di sisi lain, Abu Nawas pulang dengan senyum yang lebar. Ia sudah menyiapkan langkah selanjutnya, karena ia tahu bahwa kecerdikannya akan selalu diuji oleh mereka yang iri dan tidak suka dengan kebijaksanaannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Baginda Raja duduk di singgasananya sambil melamun. Ia bosan, sudah lama tidak ada permainan baru yang menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun berseru kepada para pengawal. Pengawal, panggil Abu Nawas ke hadapanku. Sekarang juga, aku ingin memberinya tugas baru yang tidak akan bisa ia selesaikan. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang dengan tenang seperti biasa, mengenakan jubah birunya yang sedikit lusuh tapi tetap membawa wibawa. Ia membungkuk dengan hormat. Ampun Paduka yang mulia, ada yang bisa hamba lakukan untuk Paduka? Baginda Raja pun tersenyum cerdik. Ia menunjuk ke arah cermin bundar berbingkai emas yang berada di samping tahtanya. Begini Abu Nawas, ambillah cermin ini dan letakkan tepat di tengah jalan raya utama kerajaan. Dan tugasmu adalah menjaganya selama 3 hari 3 malam. Tapi ingat, cermin itu tidak boleh pecah, tidak boleh dipindahkan walau sejengkal pun. Dan kalau misalkan pecah atau berpindah, hukumanmu adalah mati Abu Nawas. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan sekedar perintah, ini adalah jebakan. Tapi ia hanya bisa tersenyum tenang dan berkata, baiklah Paduka, hamba akan menjaganya dengan segenap jiwa dan raga Paduka. Maka Abu Nawas pun membawa cermin itu dan menaruhnya di tengah jalan seperti perintah sang raja. Hari pertama dan kedua berjalan aman. Orang-orang yang lewat diperingatkan agar menghindar. Ada yang memutar jalan, ada juga yang mengumpat, tapi tidak ada yang berani menyentuh cermin itu. Namun pada hari ketiga menjelang sore, langit tampak mendung. Abu Nawas duduk sambil melamun.
sesekali membetulkan posisi cermin agar tetap pas di tengah jalan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap kuda. Suaranya keras dan cepat. Duk 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 duk. Seekor kuda hitam berlari kencang seperti anak panah. Penunggangnya adalah seorang bangsawan muda yang sombong dan tidak tahu menahu soal cermin itu. Ia memacu kudanya lurus menuju cermin. Wajah Abu Nawas langsung pucat. Ia hanya punya dua pilihan: membiarkan cermin itu pecah dan dihukum mati, atau melanggar perintah raja dan tetap bisa bernafas. Detik-detik genting pun datang. Abu Nawas dengan sigap melompat dan menggeser cermin ke pinggir jalan, tepat sepersekian detik sebelum kuda itu melindasnya. Kuda itu lewat tanpa menyentuh cermin sedikit pun. Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Namun belum sempat ia kembali menaruh cermin ke tempat semula, para penjaga istana datang. Mereka membawa Abu Nawas kembali ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas," suara Baginda menggema dengan keras. "Kamu berani melanggar perintahku. Kenapa kamu pindahkan cermin itu?" Semua mata tertuju kepada Abu Nawas. Para penasehat istana mulai berbisik-bisik. Ada yang sudah siap mencatat pelanggaran untuk dijadikan alasan hukuman. Tapi Abu Nawas tetap berdiri tenang. Ia memandang sang raja sambil tersenyum pelan dan berkata, "Begini, Paduka yang mulia. Saat itu hamba melihat bayangan maut berlari menghampiri cermin ini dalam bentuk kuda yang melesat, Paduka. Maka hamba pikir, jika hamba tidak memindahkan cermin ini, maka bukan hanya hamba yang binasa, tetapi juga perintah Paduka." Ia pun melanjutkan sambil membungkuk, "Dan bukankah menjaga cermin dari kehancuran juga berarti menjaga kehormatan titah Paduka?" Seketika ruangan pun menjadi sunyi. Para penasehat bingung mau bicara apa. Tapi Baginda Raja justru mendengus lalu meledak tertawanya. "Hahaha, Abu Nawas, kamu memang selalu punya akal setajam pedang. Bayangan maut katamu. Aduh, aku hampir saja membunuhmu hanya untuk mendengar alasan seperti itu." Semua orang pun ikut tertawa lega. Baginda Raja kemudian memberikan isyarat kepada bendahara istana. "Berikan Abu Nawas hadiah 10 kantong dinar. Dan beritahu juga ke semua orang yang ada di istana, jangan sekali-kali mencoba menjebak orang yang lebih pintar dari kalian." Abu Nawas pun membungkuk hormat dan pamit pulang. Dalam hati ia bergumam, "Kalau hidup tergantung perintah aneh-aneh dari raja, maka yang paling penting adalah akal tetap waras dan kaki tetap bisa lari." Dan sejak saat itulah Baginda Raja lebih berhati-hati dalam memberikan tugas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara cerdik untuk keluar dari segala jebakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pun datang ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah untuk pernikahan Abu Jahil. "Aduh, maaf ya Abu Jahil, aku baru bisa datang belakangan ini. Aku itu sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Oh, tidak apa-apa, silakan duduk Abu Nawas," balas Abu Jahil. Dan ketika mereka berdua tengah asyik ngobrol, tiba-tiba istri Abu Jahil keluar dari kamar dan berkata dengan manja, "Wahai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana sakitnya? Udah mendingan belum?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit suamiku," jawab istrinya dengan manja.
Tapi tanganku masih sakit suamiku, tambah sang istri. Kenapa dengan tanganmu? Tanya Abu Jahil dengan khawatir. Tadi waktu nyuci kayaknya keseleo, jawab istrinya. Tangan yang mana yang sakit? Biar aku cium, kata Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu Abu Jahil menciumnya. Gimana? Sakitnya udah hilang belum? Tanya Abu Jahil. Iya, sudah hilang, jawab istrinya dengan penuh manja. Dan setelah itu sang istri pun kembali masuk ke dalam kamar. Sementara itu Abu Nawas yang dari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian baru Abu Jahil. Wah Abu Jahil, aku tuh tidak menyangka ternyata kamu sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh, kata Abu Nawas. Abu Jahil pun tersenyum bangga menerima pujian itu. Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kamu menyembuhkanku Abu Jahil? Pinta Abu Nawas. Ah gampang, bisa. Beritahu aku apa penyakitmu Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Jadi begini Abu Jahil, selama ini kan aku menderita ambeien. Coba tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang Abu Jahil, kata Abu Nawas memohon. Abu Jahil pun menjadi emosi, ia segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. Wah gila kamu, pergi kamu, dasar orang gila, bentak Abu Jahil. Dan seketika itu juga Abu Nawas pun lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil sambil tertawa. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, menjelang waktu subuh, Abu Nawas memulai harinya dengan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulang dari masjid, ia segera membawa peralatan untuk mencari kayu di hutan. Dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan Abu Jahil. Mau kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Ini Abu Jahil, mau cari kayu, jawab Abu Nawas. Ayo bareng, aku juga mau cari kayu Abu Nawas, sahut Abu Jahil. Mereka berdua pun berjalan bersama. Saat melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan nyaris jatuh ke air. Untung saja Abu Jahil sigap menarik tangannya. Abu Nawas pun selamat. Wah, terima kasih Abu Jahil, ucapnya dengan nafas terengah. Namun sejak hari itu Abu Jahil tak henti-henti menceritakan peristiwa itu kemana-mana. Hei kalian, tahu nggak? Kalau bukan karena aku, mungkin sekarang Abu Nawas sudah tinggal di dasar sungai, kata Abu Jahil sambil tertawa keras di warung. Orang-orang pun ikut tertawa. Lambat laun cerita itu menyebar luas. Anak-anak di jalan pun mengejek Abu Nawas. Hati-hati Abu, jangan jatuh lagi ya. Abu Nawas pun mulai merasa martabatnya sebagai orang bijak dan dihormati menjadi hancur. Ia merasa malu, tapi tak mungkin marah kepada Abu Jahil yang telah menyelamatkannya. Namun ejekan itu tak kunjung berhenti. Bahkan beberapa tetangga mulai tidak lagi menanggapinya serius dalam diskusi-diskusi penting. Mereka menyebutnya si hampir tenggelam. Sebulan berlalu, Abu Nawas mulai merasa dirinya harus bertindak. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan cara yang cerdik. Ia pun datang ke rumah Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, ayo ikut denganku, ajak Abu Nawas. Memangnya mau kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Udah, pokoknya ikut saja. Mereka pun berjalan hingga tiba di sungai tempat kejadian dulu. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun mendekat ke tepian, lalu menjatuhkan dirinya ke dalam sungai, masih lengkap dengan baju dan sepatunya. Hal itu sontak membuat Abu Jahil kaget. Hei, Abu Nawas, kenapa kamu basahi dirimu sendiri?
Abu Nawas pun keluar dari sungai. Air menetes dari jubahnya. Ia menatap Abu Jahil dan berkata dengan tenang, "Sekarang aku sudah basah kuyup, Abu Jahil. Seperti seandainya kamu tidak menyelamatkanku dulu. Jadi mulai hari ini, kamu tak perlu lagi membanggakan pertolongan itu seolah-olah aku masih berhutang malu padamu." Orang-orang yang kebetulan melihat kejadian itu pun terdiam. Mereka mulai memahami maksud daripada Abu Nawas. Abu Jahil pun tertunduk. Ia sadar bahwa selama ini ia mempermalukan sahabatnya hanya demi pujian. "Maafkan aku, Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan pelan. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Pertolongan yang tulus itu tidak perlu diumbar, Abu Jahil. Karena jika niatmu benar, pahala itu sudah cukup jadi ganjaran, Abu Jahil." Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap. Suasana istana ramai, namun ketika Abu Nawas tiba, sang raja menatapnya serius. "Abu Nawas," ucap Baginda Raja, "kali ini aku ingin kamu mencarikan 3 hal yang konon tidak ada di dunia." Abu Nawas pun menatap raja dengan alis sedikit terangkat. "3 hal yang tidak ada di dunia, Paduka? Boleh saya tahu apa saja itu, Paduka?" Baginda Raja pun mengangkat 3 jarinya. "Pertama, Abu Nawas, wanita yang cantik tapi bodoh. Kedua, keledai yang buruk rupa tapi cerdas. Dan ketiga, Abu Nawas, tempat di mana tidak ada satu orang pun yang mati." Abu Nawas pun menahan senyuman dan berkata, "Kalau saya berhasil membawanya, apakah saya dapat hadiah, Paduka?" 1.000 dinar akan kuberikan kepadamu, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. "Baiklah, Paduka, akan saya usahakan," kata Abu Nawas, meski dalam hati ia bergumam. 3 hal itu yang bahkan malaikat pun mungkin tidak bisa temukan. Abu Nawas pun berangkat. Ia mulai dari pasar, mencoba mencari wanita yang memenuhi syarat itu. Ia melihat banyak wanita yang cantik, tapi semuanya pandai berbicara, berdandan rapi, bahkan ada yang mengkritik sistem pajak dengan logika yang tajam. Sementara yang ia temui bodoh, ya kecantikannya hanya tampak kalau mata sedang rabun. Setelah mencari seharian dan tidak menemukan yang cocok, Abu Nawas pun menyerah. Ia melihat seorang wanita bangsawan cantik luar biasa keluar dari toko permata. Dengan sedikit berbicara manis, ia berhasil mengajaknya ikut. Pintar sih, tapi ya sudahlah, nanti aku akali aja di depan Baginda Raja, pikirnya. Lalu Abu Nawas pun mencari keledai. Ia mencoba menguji beberapa keledai, tapi semuanya sama saja. Yang jelek ya bodoh, yang pintar ya tidak jelek-jelek amat. Akhirnya ia membeli seekor keledai yang benar-benar buruk rupa. Leher bengkok, bulu rontok, dan jalannya pincang. Keledai itu bahkan sempat menggigit pintu warung tanpa alasan. Cerdas? Tidak sama sekali. Tapi jeleknya cukup untuk sebuah keledai, gumam Abu Nawas. Gampang, nanti tinggal aku pintar-pintar nyari alasan di depan Baginda Raja. Dan yang terakhir, tempat di mana tidak ada yang mati. Setelah mencari tanpa hasil, Abu Nawas pun kehabisan akal. Ia pun menulis sendiri di atas papan kayu besar, "Di sini tidak ada yang mati." Papan itu lalu ia bawa seperti benda suci. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan 3 benda temuannya: wanita cantik, keledai buruk rupa, dan papan kayu. Baginda Raja menyambutnya dengan penuh penasaran. "Wahai Abu Nawas, tunjukkan padaku,
3 hal yang mustahil itu. Abu Nawas pun maju sambil berkata, "Paduka yang mulia, dengan segala kerendahan hati Paduka, inilah yang saya temukan." Baginda Raja menunjuk wanita itu dulu. "Apakah dia benar-benar cantik tapi bodoh?" "Paduka, wanita itu luar biasa cantiknya bukan? Tapi ketika saya bilang langit warnanya biru karena dicat oleh dewa-dewa, dia hanya mengangguk dan bilang, 'Ya, saya juga mengira begitu sejak kecil.'" Wanita itu pun hanya tersenyum manis, tidak tahu sedang dijadikan bukti kebodohan. "Benar juga," ujar Baginda Raja sambil menahan tawa. Kemudian Baginda Raja menunjuk keledai tersebut. "Kalau keledai ini buruk rupa, jelas," kata Baginda Raja. "Tapi kalau cerdas..." Abu Nawas pun mendekati keledainya. "Lihatlah Paduka yang mulia, keledai ini tahu betul apa yang tidak boleh dia lakukan, seperti berbicara saat Baginda Raja berbicara. Keledai itu diam saja Paduka, dia tahu tidak boleh berisik di dalam istana." Keledai itu pun menguap. "Lihatlah Paduka, patuh dan penuh etika." Baginda Raja pun tergelak. "Itu lebih karena dia bingung mungkin." "Tapi Paduka, bukankah kebingungan itu adalah awal dari kebodohan?" sahut Abu Nawas dengan cepat. Baginda Raja pun tertawa keras. Lalu ia menunjuk papan yang bertuliskan, "Di sini tidak ada yang mati." "Kalau ini apa maksudnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau yang ini Paduka, saya menaruh papan ini di depan sebuah desa. Dan sejak itu, Paduka pasti tidak percaya. Tidak ada satupun kematian yang diumumkan keluar dari desa itu Paduka. Karena papan ini memberi sugesti bahwa tidak boleh ada yang mati." "Kalau begitu, orang yang mati itu diam-diam saja?" tanya Baginda Raja. "Betul Paduka, mereka itu diam-diam meninggal. Maka secara resmi tidak ada kematian Paduka," jawab Abu Nawas dengan serius. Baginda Raja pun tertawa hingga menepuk-nepuk pahanya. "Abu Nawas, Abu Nawas, aku tahu kamu itu pasti tidak benar-benar menemukannya. Tapi caramu mengelabui logika dengan logika itu luar biasa Abu Nawas." Abu Nawas pun membungkuk hormat. "Terima kasih Paduka yang mulia. Dunia ini memang penuh dengan hal mustahil, kecuali bagi mereka yang mau memelintirkan kenyataan sedikit saja." Sang raja pun tertawa puas dan memerintahkan agar 1000 dinar diserahkan kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang Arab Badui yang memiliki seekor unta kesayangannya. Suatu hari unta tersebut menderita penyakit gatal-gatal yang cukup parah. Setiap malam si unta merintih kesakitan menahan rasa gatal di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu sang pemilik pun merasa sangat kasihan. Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya, "Obat apa ya yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta milikku ini?" Dari sekian banyak jawaban, sebagian besar menyarankan agar unta itu diolesi dengan minyak jarak yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit dan gatal. Akhirnya orang Badui itu pun memutuskan untuk pergi ke kota Baghdad guna membeli obat tersebut. Namun dalam perjalanannya ia teringat pada sosok seorang sufi terkenal di Baghdad, yaitu Abu Nawas. "Bukankah di kota ini ada ulama yang masyhur bernama Abu Nawas? Daripada aku hanya membeli obat, lebih baik aku meminta petunjuk dan keberkatan dari beliau," pikir si Badui. Setelah bertanya ke sana ke sini, akhirnya ia pun sampai di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menghampirinya dan bertanya,
apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas? Ya, benar, jawab Abu Nawas. Dan kamu ini siapa? Dan ada keperluan apa? Saya ini orang Badui, Tuan. Tujuan saya ke sini adalah untuk meminta keberkatan dari Tuan, jawabnya dengan polos. Ia pun lalu menceritakan tentang unta kesayangannya yang sedang sakit gatal-gatal. Begini, Tuan, teman-teman saya menyuruhku untuk mengolesi tubuh unta itu dengan minyak jarak, kata si Badui. Tapi saya lebih percaya pada karomah dan doa Tuan. Tolonglah Tuan, doakan unta saya agar sembuh. Abu Nawas pun sempat kebingungan. Dalam hatinya ia bergumam, mana mungkin hanya dengan doa bisa menyembuhkan penyakit? Bukankah tetap butuh obat? Namun karena tak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas pun berkata, begini saja, kamu tetap harus membeli minyak jarak itu, lalu bawalah ke sini. Nah, setelah itu akan aku bacakan doa. Insya Allah unta kamu akan sembuh. Tapi kalau hanya berharap dari doa tanpa berobat, aku tidak berani menjanjikan apa-apa. Orang Badui itu pun menurut. Ia membeli minyak jarak seperti yang disarankan, lalu membawanya kepada Abu Nawas. Setelah minyak itu dibacakan doa, ia pun pulang dan mulai rutin mengoleskannya ke tubuh unta miliknya. Beberapa hari kemudian, kondisi unta tersebut mulai membaik dan akhirnya sembuh total. Betapa gembiranya hati si Badui, ia berkali-kali mengucapkan syukur. Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya mampu menyembuhkan untaku. Dan keesokan harinya ia pun kembali menemui Abu Nawas sambil membawa sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas menolaknya dengan halus. Oh, tidak perlu, aku tidak mau menerima uang itu. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim, kata Abu Nawas. Hikmah dari kisah ini, kadang-kadang seseorang datang kepadamu dengan keyakinan besar bahwa doamu bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka jangan ditolak, doakanlah ia semampumu, meskipun hanya dengan bacaan bismillah. Sebab yang menyembuhkan bukanlah doa yang panjang atau mujarab, tetapi keyakinan orang itu sendiri yang menjadi sugesti paling kuat untuk kesembuhannya. Namun ingat baik-baik, jangan pernah memanfaatkan kepercayaan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Seperti halnya Abu Nawas, ia tahu bahwa yang menyembuhkan bukan semata doanya, tapi karena usaha dan keyakinan orang Badui itu sendiri. Kisah selanjutnya. Kala itu Abu Nawas dan kawan-kawannya baru saja menunaikan sholat Isya. Seperti biasa, sebelum pulang mereka duduk-duduk dulu di teras musola sambil mengobrol. Karena obrolan yang begitu asyik, mereka sampai lupa bahwa malam itu sudah semakin larut. Tiba-tiba salah satu temannya berkata, "Aku pulang dulu ya, perutku sudah sangat lapar." Teman lainnya pun menyaut, "Wah, aku juga, perutku sudah keroncongan." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun berkata, "Bagaimana kalau kalian makan di rumahku saja?" Tentu saja, ajakan itu langsung disambut antusias oleh kawan-kawannya. Mereka pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Namun di tengah perjalanan, Abu Nawas baru tersadar. Waduh, seharusnya aku tanya dulu ke istriku. Kalau ternyata tidak ada makanan, bisa gawat ini, pikirnya cemas. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di depan rumah Abu Nawas. "Kalian tunggulah di sini sebentar ya, aku akan memberitahu istriku dulu," kata Abu Nawas kepada teman-temannya. Lalu ia pun masuk dan segera menghampiri istrinya.
Istriku sayang, aku membawa teman-temanku untuk makan bersama malam ini, katanya pelan. Sang istri pun langsung terkejut dan heran. Di rumah kan tidak ada apa-apa. Berani-beraninya kamu mengundang semua temanmu, ujar istrinya dengan kesal. Waduh, celaka. Gimana ini? Pikir Abu Nawas. Karena tak ingin ambil pusing, ia pun buru-buru naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Sementara itu, kawan-kawannya yang sedari tadi menunggu di luar sudah tak kuasa menahan lapar. Mereka pun mulai mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bolehkah kami masuk?" seru mereka. Sang istri pun menjawab, "Suamiku tidak ada di rumah." Mereka pun heran. "Tapi kami tadi jelas-jelas melihatnya masuk lewat pintu depan," ujar mereka. "Iya, tapi suamiku sudah tidak ada," balas sang istri. "Masa dia tiba-tiba menghilang begitu saja?" sahut salah satu dari mereka. Sementara itu, Abu Nawas yang bersembunyi di loteng hanya bisa mendengarkan percakapan mereka dengan gelisah. Karena kawan-kawannya tak kunjung pergi, akhirnya Abu Nawas pun angkat suara dari atas loteng. "Aku kan bisa saja keluar lewat pintu belakang, bukankah begitu? Kenapa kalian tidak percaya dengan ucapan istriku?" seru Abu Nawas dari atas. Kawan-kawannya pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala kecewa. Mereka sadar bahwa mereka telah dikerjai oleh Abu Nawas. Dengan penuh penyesalan dan perut yang tetap lapar, mereka akhirnya meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering berkumpul di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Botol-botol itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan pada hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tidak bisa membuktikan bantahannya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Abu Nawas yang mendengar hal ini langsung menemui Baginda Raja untuk meminta pembebasan 10 kawannya. "Hukum harus ditegakkan, Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Kalau kawan-kawanmu bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya," kata Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas tidak bisa berbuat banyak. Namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi hidangan. Di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja dengan sebuah permainan. Rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja, mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. "Tapi Paduka Yang Mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya," kata si penguasa. "Oke, aku setuju," balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilakan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang itu bahwa jika si penguasa tidak bisa menjawab pertanyaannya,
maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tidak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja, pertanyaan tembakan yang diajukan Baginda Raja dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang itu. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Dan sekarang tibalah giliran Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Nah, kalau Paduka tidak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan menjadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat bahwa jika ia tidak bisa menjawab, ia boleh minta bantuan kepada para menterinya. Oh, silakan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Nah, pertanyaannya begini Paduka. Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak memakan rumput dan serigala juga tidak memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan membiarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput kan? Kata Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba Baginda Raja terdiam, berpikir dalam. Karena langkah kedua akan sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa dulu adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa dulu adalah serigala lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing, pikir Baginda Raja. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban. Lantas Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pun pasrah. Ia harus rela akan kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana Paduka Raja? Apakah Paduka bisa menjawabnya? Tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu dulu. Aku belum menyerah. Aku akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri seberang itu pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kamu bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar. Gimana?" kata Baginda Raja. Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan itu sangatlah besar. "Memangnya tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku Abu Nawas, tapi dari tamuku, Raja penguasa negeri seberang itu," balas Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan," pinta Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya akan penuhi permintaanmu," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang itu untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. Begini pertanyaannya. "Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak makan rumput dan serigala juga tidak makan kambing?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawabnya. "Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawalah serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan.
Setelah sampai di tempat serigala, letakkan kambing di situ dan ambil serigalanya. Lalu bawalah serigala ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan, jelas Abu Nawas. Penguasa negeri seberang itu tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja, ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas dan bahkan memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas.